Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam episode Risalah Nikah yang ke-7 ini kita akan membahas tentang jima'. Jima' atau dalam bahasa Indonesia bermakna bersetubuh atau bercinta, merupakan fitrah bagi manusia dan sunnatullah. Namun demikian, jima' memiliki manfaat dan madarat atau bahaya bagi tubuh manusia, juga bahaya bagi anak yang akan dilahirkan sebagai penyempurna dari kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memahami apa yang baik dan apa yang buruk dalam bercinta agar terhindar dari penyesalan yang sia-sia. Dalam sebagian hadis dan buku yang pernah saya baca, di antaranya terdapat dalam kitab tafsir surah Al-Mu'awwidzatain halaman 29 dan 30, setan seringkali merasuki orang yang sedang bersetubuh dengan istrinya yang tidak membaca bismillah dan ikut mencampur spermanya dengan sperma manusia. Maka lahirlah manusia setengah setan. Dan manusia setengah setan ini bukan berarti wujudnya yang serem, tetapi wataknya yang menyerupai setan. Maka jangan sia-siakan dirimu dan keturunanmu. Dan dalam hal ini saya telah menjelaskan doa yang disunahkan ketika akan bersetubuh pada episode sebelumnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Allah, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Selanjutnya, apabila kita telah mengetahui kalau istri kita telah hamil, maka bacalah doa ini 11 kali setiap selesai sholat fardu. Dan terus baca setiap sholat fardu 11 kali sampai melahirkan. Dan hendaklah dibaca oleh suami dan istri. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzuhu bikulli dzil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah atau kepadanya yang memiliki sifat maha tunggal, serta seluruh alam semesta bergantung kepadanya dari keburukan semua makhluk yang memiliki sifat hasud, yakni setan, jin, dan manusia atau binatang yang membahayakan. Insya Allah, anak dan istri selamat jasmani dan rohani. Di samping itu pula, jika ada kesempatan, maka hendaklah membaca surah Waqiah, surah Maryam, surat Yusuf, surat Luqman, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkara yang bermanfaat dan perkara yang bahaya bagi tubuh ketika bercinta. Keterangan ini diambil dari kitab Bustanul Arifin. Imam Ibnu Muqfi berkata, barang siapa menggauli istrinya lalu tidak membasuh kemaluannya dengan air, yakni langsung tidur, maka akan terkena batu ginjal. Jangan menyia-nyiakan dirimu sendiri. Al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah berkata, jika mencuci kemaluannya maka bermanfaat bagi tubuhnya. Jika tidak, semoga tidak berbahaya. Karena Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau tidur dalam keadaan junub dan beliau tidak menyentuh kemaluannya.
Lalu Ibnu Mukfi berkata, barang siapa bermimpi basah kemudian menggauli istrinya tanpa mandi dulu, kemudian istrinya hamil, maka anak yang dikandungnya akan menjadi gila atau idiot. Maka janganlah menyia-nyiakan dirimu sendiri. Jangan tertipu oleh orang bodoh yang zalim, yang berkata, saya melakukan itu dan tidak terjadi apa-apa. Karena seorang pencuri apabila tertangkap saat pertama kali mencuri, maka ia tidak mencuri milik siapapun. Dan apabila terkena bala pada saat pertama kali melakukan, maka dunia tidak akan terpelihara dengan baik. Dan dikatakan, jika telah selesai bersetubuh, maka jangan langsung mandi dengan air dingin. Diamlah dahulu beberapa saat, karena dikhawatirkan akan terkena sakit panas. Dan apabila tidak langsung mandi, maka sebaiknya membasuh kemaluannya, karena itu baik untuk kesehatan badan dan menjauhkan dari penyakit. Bersetubuh saat perut kosong lebih baik daripada saat perut penuh isi. Sebab bila istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan badannya akan menjadi berat dan nafasnya juga berat. Dan dikatakan, 4 perkara bisa menghancurkan umur dan terkadang mematikan. 1. Mandi dengan perut penuh, artinya sangat kenyang. 2. Makan dendeng basi atau busuk. 3. Pingsan karena kekenyangan. 4. Bersetubuh dengan nenek-nenek. Dan apabila bersetubuh, sebaiknya bercumbu dahulu sehingga nampak syahwat di kedua mata istrinya. Itu menyehatkan badan dan diharapkan anaknya terlahir sempurna. Dan bila telah selesai bersetubuh, hendaknya jangan langsung berdiri, sebaiknya berbaring miring dengan lambung kanan di bawah. Itu bermanfaat bagi kesehatan tubuhnya. Dan dikatakan, setiap syahwat atau keinginan nafsu yang dituruti seseorang dapat menggelapkan hati, kecuali jima atau bersetubuh dengan istrinya. Jima dapat membersihkan hati, oleh sebab itu para nabi melakukannya. Jima adalah ada kalanya memberi manfaat dan ada kalanya memberi madarat atau bahaya. Manfaatnya adalah apabila seorang laki-laki dalam keadaan gundah, gelisah, dengan jima dapat mengurangi kegelisahan hatinya. Dan apabila hatinya terpaku pada perkara haram, maka akan terhapus. Dan hilanglah segala bisikan-bisikan setan dalam hatinya, sehingga kemarahan menjadi tenang, dan menghilangkan sebagian luka di dalam hati jika watak orang tersebut panas. Bahayanya adalah melemahkan tubuh dan mata, menyebabkan sakit kepala, sakit punggung, dan sakit kedua kaki, terutama bagi orang yang berwatak dingin dan kering. Bagi orang yang berwatak dingin dan kering, lebih baik tidak sering berjima. Dan sebaiknya jangan berbicara ketika sedang berjima, karena dikhawatirkan anaknya menjadi bisu bila hamil saat itu juga. Dan bersetubuh sambil berdiri dapat melemahkan tubuh. Dan dikatakan, menyetubuhi nenek-nenek dapat melemahkan tubuh dan cepat tua. Dan menyetubuhi perempuan yang sedang sakit dikhawatirkan menjadi sakit kecuali tidak tertahankan.
Demikianlah penjelasan tentang manfaat dan bahaya dalam bercinta yang saya kutip dari sebagian kitab ulama. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.